Tetap semangat bro MY. Tetap semangat apa, biasa aja sih. Malam semuanya. So, oke, sebentar lagi saya mulai. True. Oke, jadi saat ini ya IHSG itu sedang berada dalam periode sideways yang besarnya besar banget. Jadi di dalam kotak Darvas seperti ini, dia bergerak zigzag yang kalau diperhatiin sebenarnya bisa dikatakan IHSG itu nggak kemana-mana sama sekali. Jadi pergerakannya itu cuma turun ke 6.500, naik ke 69, 65, 69, 65, 69, range-nya 400 poin. Dia nggak bisa mendekati angka 7.000. Nah, bagusnya ya, good things-nya, semenjak Maret sampai sekarang, atau even dari year to date sampai sekarang, itu foreign itu net buy. Jadi foreign dalam melihat posisi saham di IHSG itu menarik bagi mereka, tapi nggak semua. Posisi IHSG saat ini gimana? Kita memang berada di atas MA 200. Cuman sayangnya ya, ada sedikit kekhawatiran dari saya melihat IHSG yang nggak bisa melewati level 6.900. Karena kalau IHSG nggak bisa ngelewatin 6.900, itu jadi mirip sama pattern head and shoulders, tapi belum sih. Ini masih terlalu dini untuk ngomong ya. Apalagi IHSG foreign net buy lumayan. Jadi saya abaikan dulu omongan saya yang tadi. Intinya ya, karena IHSG posisi berada di resistance, IHSG kalau koreksi itu bisa lumayan tuh, bisa sampai ke 6718. Nah, kalau kita bicara pattern yang ada pun, kalau IHSG koreksi sampai di sini itu masih oke sebenarnya. Jadi IHSG kalau kita lihat secara tren, dia sideways besar, dan posisi sekarang nggak bisa dibilang uptrend karena dia nggak bisa ngelewatin titik tertingginya 6.960. Dengan ada potensi koreksi IHSG itu menyentuh 3 titik Fibonacci. Nah, Fibonacci pertama tuh 38,2, itu di dekat MA 200 lah. Di 6812, kemudian di 6767, terakhir di 6720. Yang saat ini even satu titik pun belum kesentuh, masih mantul-mantul di MA 200. Nah, ada bad news nih. Hari ini Hang Seng itu terkoreksi hampir 2%. Kalau kalian lihat RTI itu 1,8%. Kenapa? Ternyata ya, data ini bukan saya yang buka ya, ini iklan nih. Data dari China, ekspornya itu turun cukup dalam. Jadi ekspornya turun 14% dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan yang bikin mengagetkan, itu 12% lebih rendah daripada konsensus. Jadi jarang banget ya. Biasa kalau seandainya ada konsensus kan data ekonomi yang keluar tuh nggak jauh-jauh gitu. Kalau konsensus sekian, biasanya data realnya tuh selisih 1%, 0,5%. Ini even worse than 12% dari konsensus. Jadi ekspor di China melemah, itu tanda-tanda kalau bahaya. Kenapa? Karena artinya ekonomi kita juga akan ikut melemah. Bukan cuma kita, even seluruh dunia bakal melemah. Jadi kita itu amat tergantung dengan ekonomi yang ada di China. Begitu China pulih, ya karena kita majority ekspor kita ke China, maka ketika impor yang ada di China permintaan berkurang, maka company-company kita, devisa kita untuk mengekspor itu bakal berkurang juga. Itu beresiko menurut saya. Jadi ke depan ya, saham-saham yang berbasis komoditi seperti coal, kemudian yang sering berbasis ekspor seperti consumer staples, itu agak beresiko. Usahain di sisa tahun ini, coba kalian perhatiin saham-saham yang berhubungan dengan permintaan domestik aja, yang memang dia strong secara fundamental, secara GDP kita so far masih oke. Nah, itu yang mesti kita bersandar di situ. Kalau kita berharap pada ekonomi yang ada di China, itu susah.
karena mereka masih struggling. Meskipun pemerintahnya masih terus mengeluarkan stimulus untuk meningkatkan konsumsi. Oke, itu kita bahas market secara keseluruhan. Nah, nanti di ujung kita bakal bahas sahamnya. Dan sesuai dengan janji saya, kita bakal bahas soal MYCD. Nah, jadi MYCD saya singkat aja karena saya nggak bisa lama. Sederhananya, MYCD itu merupakan pengembangan dari MACD. Jadi ini adalah pergerakan saham seperti biasa yang sering kalian lihat. Kalau ada sahamnya terbang naik seperti ini, kemudian MACD yang ada di bawah itu menurun, apakah ini artinya sahamnya bakal turun? Jawabannya tidak. Jadi MACD yang bergerak turun dan saham itu bergerak naik, itu bukan artinya sahamnya akan turun, tapi itu pertanda bahwa pergerakannya mengalami perlemahan. Di kasus-kasus saham yang strong uptrend, yang benar-benar uptrendnya itu kenceng, MACD pun dilawan sama dia, Fibonacci pun dilawan sama dia, candle shooting star pun dilawan sama dia. Nah, jadi ingat, MACD bearish divergence itu bukan pertanda kalau sahamnya turun. Saham akan turun kalau seandainya dia nge-break support dengan volume yang besar, as simple as that. Jadi fokus kita itu yang ada di sini, bukan yang ada di bawah. Nah, kalau seandainya di atas udah aneh-aneh, nah barulah kalian tambahkan indikator yang ada di bawah. Jangan sampai yang ada di bawah itu mempengaruhi keputusan kalian yang ada di atas. Jadi this is the matters yang di atas, yaitu price action. Sementara indikator itu adalah tambahan. Nah, gimana cara pakai MACD? Ketika kalian melihat ada MACD yang golden cross dan dead cross, itu artinya udah bisa dipakai. Kalau seandainya MACD-nya menurun, harga sahamnya masih naik, artinya begitu dia terkoreksi, target penurunannya itu adalah titik terendah dari dia mulai bear. Kalau di sini titik terendahnya itu di sini. Nah, so titik koreksi untuk pergerakan seperti ini itu adalah di sini. Terendahnya ya. Target, ingat kalau kita bicara target belum tentu sampai target. Nah, jadi kalau kita lihat case seperti ini dan support itu udah breakdown, lalu kemudian volume juga gede, maka coba incar titik penurunan terbawah, itu adalah di sini. Ambil contoh, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya itu mungkin kita mulai dari blue chip lah ya. Contoh kita masuk SMRA deh. Ini saya hapus dulu. Nah, ini SMRA. Nah, ini contoh. Jadi rules pertama untuk memakai MACD itu adalah saham harus uptrend atau saham harus uptrend. Jangan pakai downtrend karena kita lagi cari titik koreksi. Karena kita lagi cari titik koreksi, kalau dia masih koreksi terus ngapain kita cari? Jadi kita cari yang udah uptrend, kemudian dia mulai koreksi. Nah, itu menarik. Kenapa? Karena begitu mulai uptrend, dia koreksi. Nah, itu bisa menjadi titik bottom sebelum dia melanjutkan pergerakan yang higher high. Nah, so kita cari yang uptrend. SMRA uptrend nggak? Kalau kita lihat dari bottomnya 500, sekarang sempat 725, ya itu uptrend. Naik 50% loh. Nah, uptrend dari SMRA, ya, perhatikan ini uptrend. Tidak diiringi dengan pergerakan yang cukup baik di MACD. Jadi MACD-nya memang ya beginilah, agak melemah gitu. Jadi ada divergence. Ini kalau masuk ke hourly lebih kelihatan jelas nih. Aduh, kok jadi begini? Di sini aja deh. Ya. Kalau kita masuk ke hourly SMRA, nah di sini ada divergence nih, kelihatan nih. Ini naik, kemudian ini koreksi. Nah, ini kan ada perbedaan nih. Harga saham naik, tapi MACD-nya bearish. Nah, kemudian di mana titik koreksi dari SMRA? Maka jawabannya ketika terjadi seperti ini, dan ini kan udah mulai ada candle-candle mencurigakan nih. Ini udah pertanda dia nggak bisa lewat.
740 itu resist pula di sini. Jadi kelihatan nih, ini udah kasih sign kalau wah bahaya nih, di resist nggak bisa lewat, volume gede pula. So, titik koreksi dari SMRA itu adalah candle terendah, lowest daripada trend di mana dia mulai terjadi bearish divergence. Nah, di case ini maka titik koreksi daripada SMRA itu ada di sini. Sorry. Nah, di sini titik koreksi daripada SMRA yaitu di bawah 620, lowestnya itu 610 lah. Nah, so kalau kalian mau antri di kayak seperti ini ya cobalah antri 630, 640, 630, 620, 600. Nah, biasanya kalau pergerakan seperti ini dan dia masih kuat, maka titik ini akan dipertahankan. Kita coba lihat. Nah, ternyata titik koreksi SMRA itu nggak jauh-jauh dari titik terendah yang ada di sini. Kemudian dia rebound. Dari 630 ke 700 itu lumayan 70-an poin. Dan itu juga coba kita lihat volumenya. Nah, diiringi dengan rebound dengan volume yang kuat. Jadi ini pergerakan SMRA kalau saya perhatikan kalau dibicara chart pattern sebenarnya itu ini udah bearish. Karena di sini ada double top kan, atau descending triangle lah, gitu. Nah, udah break tapi kok masih rebound. Nah, karena perhatiin volume yang ada di SMRA itu semua masih bagus. Nah, kalau teman-teman lihat Broksum-nya juga, Broksum yang ada di SMRA, ya, nih, even hari ini foreign masih beli. AK, YU, FZ, YB, BK itu foreign masih akum. Nah, jadi SMRA jika kalian melihat pergerakan seperti ini, secara fundamental oke, secara makro kalian udah ikutin, lalu volume juga oke, tapi tiba-tiba breakdown, IHSG-nya jelek, nah nggak usah takut. Jadi TA itu nggak bisa murni plek-plekan dipakai di IHSG. Kenapa? Karena likuiditas kita kecil. Nah, karena secara logika harusnya ya, secara teori pergerakan seperti ini harusnya dia koreksi minimal sampai 500-an. Tapi ternyata dia rebound dari rules yang ada di MYCD, yaitu dia koreksi sampai titik terendah, dia mulai ada divergence. Nah, kita ambil contoh lain, masih blue chip, mungkin coba BBCA. Agak susah memang nyari divergence yang ada. BCA, nih contoh BCA di akhir September 2022 itu kan uptrend lumayan ya, lumayan baik nih uptrendnya. Tapi kalau teman-teman lihat MACD-nya, nah itu berlawanan tuh. Jadi perhatiin yang kuning ini, satu naik, satu turun. Nah, so titik koreksi terendah dari BCA itu start dari sini ke titik terendahnya. So, itu ada di sini. Yang artinya titik terendah koreksi dari BCA itu ada di 8.200. Kita coba lihat bener nggak 8.200 ke bawah. Nah, ini adalah titik terendah koreksi dari BCA. Ya, sempat lewat-lewat sedikit nyentuh EMA 200. Setelah itu, BCA nggak pernah lagi nyentuh di bawah 8.200. Contoh lain, coba Ciputra. Kita lihat properti. Nah, ada nggak divergence di sini? Nah, ini korek Ciputra terakhir mirip sama SMRA. Dia uptrend dan setelah uptrend muncul divergence di sini. Nah, so titik koreksi terendah dari Ciputra itu adalah candle yang ada di sini. Nah, kalau kita tarik panjang, nah inilah titik koreksi dari Ciputra. Titik koreksi maksimal dari pergerakan MYCD. Jadi untuk nyari titik support nih. Next, mungkin BNI ada nggak ya?
rumit banget. Ada nggak divergence di sini? Nah, di sini ada nih. Nah, jadi ini kan BNI uptrend. Tapi MACD-nya menurun. Nah, so ini ada divergence di sini, ada pergerakan yang nggak selaras antara harga dengan MACD. Kemudian kita lihat ada 2 kali nih BNI beresiko. Mulai di sini nih yang paling beresiko. Ini titik all time high. Kemudian nggak bisa lewat dan shooting star pula. Jadi beresiko banget kan ini. Nah, maka titik maksimal koreksi dari BNI itu adalah titik lowest dari divergence dimulai, yaitu di sini. Maka ini adalah titik terendah dari BNI koreksi. Nah, begitu dia sentuh, bearish banget ini ke bawah. Begitu sentuh, habis itu langsung rebound. Lalu dia nggak pernah lagi nyentuh areal ini. Sampai sekarang ya, meskipun dia masih sideways besar sih. Jadi itu cara untuk menggunakan MACD. Enggak setiap momen bisa ketemu. Di Hourly bisa nggak? Bisa. Terus bisa nggak jebol ke bawah? Bisa juga. Koreksi nggak sampai? Bisa juga. Nah, pada intinya kalau seandainya titik itu tersentuh, potensi dia rebound itu besar. SMGR ada bearish divergence, yes, tapi bukan berarti dia bakal turun. Dia bakal turun kalau saya price action-nya udah menyesuaikan. Oke. Nah, lalu ini adalah list saham yang di Akum hari ini. Nah, menurut kalian mana yang menarik? So far ya, pertama kita bahas yang paling kenceng dulu. Yang banking dulu adalah Bank Mandiri. Nah, BMRI. Let's see. Ini udah sampai target. Agak beresiko kalau masuk di sekarang. Foreign masih aktif banget di Bank Mandiri. Bisa sampai ke berapa? Saya udah nggak ngerti karena pergerakan seperti ini supportnya tuh udah ringkih gitu ya, 5.800, 5.600 oke. Jadi kalau kalian bisa dapat di 56 ya itu lebih baik lagi. Cuman kalau dikasih karena akumulasi yang ada di Bank Mandiri setiap hari even di harga udah all time high begini masih terus lanjut. Nah, kalau saya lihat sendiri sih, Mandiri itu ada ngebuat pattern ascending triangle yang gede. Dengan target kenaikan ada di 6.400. Jadi 6.000 sebentar lagi kena. Jadi kalau kita bicara risk dan reward, ini risk. Ini reward. Nah, kalau baru mau masuk sekarang, kemarin kemana aja? Nah, harusnya begitu dia dekat-dekat MA200 di sini baru masuk gitu. Nah, so selanjutnya ada BTPS yang hari ini di Akum. Nah, kalian lihat sendiri Akumnya. Loh, kok enggak ya? Ini gimana coba? Ya, enggak begitu bagus today ada yang keluar. Tapi BTPS kalau saya lihat ya potensi dia rebound ada. Jadi ini masih masuk ke syarat inverted head and shoulders, di mana bottom itu ada di 2100 sampai 2000. Jadi posisi-posisi sekarang bottom targetnya ngelewatin resist 2340-an gitu. 2350. Cuman ya memang masih kritis. Kalau bicarain bottom, low risk. Kalau kalian entry dari 2150 sampai 2000 ya resikonya 150 poin. Jadi nggak sampai 10% resiko. Tapi kalau dia bisa lewat 2500, rewardnya 20-an%, ya lumayan. Makanya belinya karena resikonya 10%, belinya jangan langsung. Kalau minus 10% kan lumayan sakit gitu. Lalu yang di Akum hari ini ada Excel lumayan. Ini termasuk defensif, nggak begitu kepengaruh sama berita-berita luaran.
Kalian perhatiin di bawah ini foreign cukup aktif, volume juga mengalami peningkatan. Peningkatan volume itu mulai dari sini. So ini ada pattern cup and handle. Targetnya ke berapa? Target dari Excel 2500 lah. Dan ini juga udah setengah jalan. Nah, titik support di berapa? Akan lebih baik kalau entry-nya 2270 sampai 2200. Ini untuk Excel. Posisinya masih akum ya. Kemarin BB sempat jualan tapi hari ini buyback. Buybacknya cukup atas pula. Posisi harga 2300, saat ini kan 2330, jadi cukup baik. MA yang kuning tuh 200. Lalu ada NCKL. NCKL lumayan menarik. Ada distribusi. Sebentar, ini tanggal 8 ya. Iya benar-benar. Nah, ini resist nggak bisa lewat. So akan lebih menarik kalau dapatnya itu 950 sampai 900 di sini. Ini data saya hari ini agak ngaco ini. Jasa Marga. Sideways. Gila, saham kalian semua berbau-bau gorengan semua. Serem. Jawab aja, oke lah. Saya tuh punya resiko kalau saya bahas saham gorengan. Ya, Java oke lah. Kalau bicara pattern nggak ada pattern di sini, tapi dia ada potensi untuk nyampe 1400. Ini kalau bicara long, mungkin ya diasumsikan seperti ini. Nah, ini cukup bottom ini. MIDI cakep. Yes, MIDI cakep. All time high ya, hampir ya, tapi berksumnya kok nggak cakep ya. Hari ini serem ada yang keluar 16 bio. Esa. B aja Esa, belum kemana-mana, udah nutup gap maksimal 550 lah. Ada MR. Biasa juga, belum ada yang menarik. Era saya masuk nih hari ini karena menurut saya cukup bottom. Balik lagi ke areal awal. Ya 500 sampai 480 oke lah. 500 sampai 480. Jadi kan ini udah break. Lalu gagal break nih, jebol support nih. So next support adalah 500 dan 4 ya, sampai di sini oke lah, 470-an gitu. Nah, jadi kalau seandainya kalian bisa tampung di sini, hari ini kan Eral IPO. Jadi wajar banget kalau induknya ikut keseret nih. Biasanya patternnya seperti itu. Ya, ini lumayan lah kalau kalian bisa dapat di sini. Cicil-cicil di sini. BNGA pengen punya. BNGA secara valuasi dia belum sampai PBV 1 loh. Bank Mandiri aja PBV itu udah hampir 3. Jadi ini cheap price sebenarnya, meskipun secara TA mahal. Nah, so pinter-pinter aja masuknya di mana. Nah, perhatiin tuh foreign belakangan tuh agak aktif. Akra lucu lagi bottoming. Ya disupport, tapi kalau disuruh entry sih nggak minat sih. Nah, BDMN tuh menarik. Hari ini koreksi. Setelah kemarin agak kenceng, ada yang keluar.
Dan ini not bad, BDMN. Dia pernah ke 3.300, sekarang di 3.000, artinya minus 10%. Nah, minus 10% untuk BDMN itu cukup diskon ya. Jadi 3.100, 3.000 sampai 2.900 itu menarik kalau kalian mau swing tuh di sini nih. Nah, ini tepat nih daerah ini. Targetnya sampai ke sini dulu lah. Nah, memang sih 1:1, tapi kalau kalian bisa entry-nya makin ke bawah makin gede, average kalian kan bisa agak bottom. DRMA ya biasalah, masih melanjutin uptrend, dikit aja. Ini saya juga masih punya dikit. Ini break lagi. Targetnya 1900, 1950. Elsa menarik karena ini saat ini kan harga oil kan naiknya kenceng. Cuman Elsa itu posisinya di resist dan nanggung breaknya. Jadi untuk nambah nih saya udah nggak berani. Untuk saat ini kalau mau nambah, tunggu dia koreksi agak dalam lah ya. Tunggu dia koreksi dekat 380 ya itu oke lah. Energi juga baik. Lucu dia breakout lalu hari ini pullback. Volume pullback juga so-so, nggak begitu gede. Jadi kalau bisa bertahan di atas 240 nih, MA 200 nih potensinya kena nih. Arko still good. Masih di dalam channeling uptrend dan posisi lumayan bottom. Dewa menarik. Posisinya bottom reversal. Hari ini ada FZ masuk, agak aneh. Jadi kalau mau entry di bawah 60, 59 sampai 57, 55 itu oke. Pegeo ya oke, ini ada arah-arah all time high sih. Green Energy ini ada inverted and shoulders, kalau koreksi sampai 800 oke nih, 850 800 oke ini. Kan arah-arahnya inverted and shoulders. Gitu. IRSX agak dalam juga ya. Bingung deh saya. Ini kan support sih daerah ini. Agak dalam sih. Kayu. Darmi. Today Akum XL. Wah, ini super uptrend sih. 1 2 3 4 5. Ini udah mesti pakai Elliott Wave dan saya agak ini sempat agak kasar ini. Di sini juga agak kasar. Tapi selama dia masih uptrend begini ya dia kayak drama sama auto dibawa swing aja. Nah, kalau bicara support ya supportnya 180 nih. 1 2 3 4 5 1 1 2 3 3 4 5 coba ya. Bisa enggak? 1 2 3 4 ya 5. Yes, seperti ini. Teguh. Bottom reversal ini Teguh di bawah. Resist 100 lah ya. Arto rebound dari 2600, good things. Broxum netral, ada BK masuk foreign. Ini kan posisi inverted and shoulders. Ini ada inverted and shoulders, reboundnya pas di 2600. Nah, kalau ini dipertahankan, dia balik ke 2900 dan 3000. Itu make sense. Cuman agak sedikit bakal banyak halangan tapi. RAM agak nyentuh resist, agak resiko.
Buset, Goto padahal banyak, kenapa nggak dibahas? Ini kan Instagram gua, bos, bukan Instagram lu, bos. Oke, Goto. Goto sampai 108. Oh, ini udah break ya. Ya, ini support sih 104, 103. 103 ke bawah. Nextnya tuh 100 nih, bisa sampai 100 nih kalau seandainya 103 break. Seger, mantap kok. Wih, ngeri ya. Nice. Gak paham tapi saya biasanya tipis nih. MDC. Ya, ini sideways. Dia kan kena resist, nggak bisa kemana-mana. Jadi 1080 sampai 1000 oke lah. Sampai 1000 di sini oke lah. Mika. Support posisinya. TPMA. Intinya ya. Saya ngelihat ada potensi IHSG koreksi agak dalam karena saat ini koreksinya belum apa-apa. Nah, jika itu terjadi, maka kalian mesti prepare sama saham-saham kalian yang memang udah dalam, yang mesti di stop loss ya di stop loss, yang memang mesti di trailing stop. Selama dia masih kuat kayak Drama, Kayu, kemudian tadi ada apa lagi tuh? Bank Mandiri, kemudian BCA, yaitu di hold aja, nggak masalah. Tapi kalau dia udah break support dan kalian masih nahan, ya itu bisa makan porto kalian, itu bisa gerus nilai equity kalian dalam, dan itu biasanya saya paling nggak mau kalau begitu. Lebih baik diamankan, entry lagi di bawah. Sekian dan ucapin thank you semuanya.